Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 2103200075. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan efektif, yaitu meliputi kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Kemampuan pemimpin sebagai manajer. Kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan peran manajerial sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Nah, beberapa kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kriteria dan contoh kemampuan pemimpin sebagai manajer. Nah, orang mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Nah, pemimpin harus dapat merumuskan visi dan misi organisasi serta menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Contohnya itu seorang CEO sebuah perusahaan teknologi mengadakan rapat strategis untuk merumuskan visi 5 tahun ke depan. Nah, dia menetapkan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar sebesar 20% dan meluncurkan 3 produk baru setiap tahunnya. Nah, dengan menyampaikan visi ini kepada seluruh tim, karyawan merasa terinspirasi dan fokus pada pencapaian tersebut. Nah, yang kedua yaitu kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Nah, pemimpin perlu memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan organisasi serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Contohnya itu seorang manajer di sebuah restoran mengidentifikasi tren baru dalam kuliner sehat. Nah, dia melakukan survei pelanggan dan mengembangkan menu baru yang sesuai dengan tren tersebut. Hasilnya, restoran tersebut tidak hanya mempertahankan pelanggan lama, tetapi juga menarik pelanggan baru sehingga meningkatkan pendapatan. Yang ketiga yaitu ada mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. Nah, pemimpin harus mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi individu dalam tim serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Contohnya itu dalam sebuah tim proyek, seorang pemimpin melihat bahwa salah satu anggotanya ini memiliki keterampilan desain grafis yang hebat. Nah, dia mendelegasikan tugas pembuatan presentasi kepada anggota tersebut. Sementara dia fokus pada aspek strategis proyek. Dengan cara ini, proyek berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih kreatif. Yang keempat yaitu ada memanfaatkan otak kanan untuk imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Nah, pemimpin perlu menggunakan kemampuan kreatif dan emosional untuk menciptakan solusi inovatif dan membangun hubungan yang kuat dengan tim. Contohnya itu seperti seorang pemimpin pemasaran mengadakan sesi brainstorming kreatif untuk timnya. Dia mendorong semua anggota untuk berpikir di luar kotak dan memberikan ide-ide tanpa batasan. Nah, dengan menggunakan teknik seperti pemetaan pemikiran dan permainan peran, tim berhasil menghasilkan kampanye pemasaran yang inovatif, yang kemudian menjadi viral dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya yaitu ada materi tentang kekuasaan dan kewenangan. 1. Wewenang. Nah, wewenang ini ditanamkan pada posisi seseorang. Wewenang merupakan hak atau kekuatan yang melekat pada suatu posisi atau jabatan dalam suatu organisasi. Nah, setiap posisi dalam hierarki organisasi memiliki wewenang tertentu yang diberikan oleh atasan atau struktur organisasi itu sendiri. Contohnya itu seperti seorang manajer memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis bagi timnya, sedangkan anggota tim tidak memiliki kewenangan yang sama. Yang kedua yaitu ada wewenang diterima oleh bawahan. Nah, wewenang hanya berfungsi jika diterima dan diakui oleh bawahannya. Bawahan harus memahami dan menghormati wewenang atasan untuk memastikan bahwa instruksi dan keputusan dapat dilaksanakan. Contohnya itu seperti ketika seorang supervisor memberikan arahan, karyawan harus mau untuk mengikuti arahan tersebut agar proses kerja berjalan lancar.
Selanjutnya itu ada wewenang digunakan secara vertikal. Nah, wewenang ini seringkali bersifat vertikal, artinya wewenang mengalir dari atas ke bawah dalam struktur organisasi. Nah, pemimpin membuat keputusan dan memberikan instruksi yang harus dilaksanakan oleh bawahannya. Nah, contohnya itu seorang direktur mengeluarkan kebijakan yang harus diikuti oleh manajer dan karyawan di bawahnya. Selanjutnya yaitu ada basis kekuasaan, meliputi satu kekuasaan antar pribadi. Nah, kekuasaan ini muncul dari hubungan antar individu. Seseorang bisa mempengaruhi orang lain berdasarkan kepribadiannya, keterampilan, dan atau pengalaman. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang karismatik dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan. Nah, kekuasaan pribadi ini meliputi kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang berasal dari posisi formal atau jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Nah, seseorang ini dianggap memiliki otoritas untuk memberikan perintah dan membuat keputusan karena jabatannya. Karena ini terkait dengan hierarki atau aturan yang berlaku dalam organisasi. Contohnya itu seperti seorang manajer yang memberikan perintah kepada bawahannya berdasarkan otoritas yang melekat pada posisinya. Nah, karyawan tersebut merasa wajib mengikuti instruksi tersebut karena manajer memiliki wewenang formal. Nah, kelebihannya itu memberikan kejelasan dalam struktur organisasi, memastikan bahwa keputusan diambil oleh orang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Nah, kekurangannya itu ada ketaatan hanya diberikan karena status formal, bukan karena rasa hormat atau kepercayaan pribadi. Selanjutnya itu kekuasaan ini cenderung kurang efektif jika tidak disertai dengan rasa hormat dari anggota tim. Yang kedua yaitu ada kekuasaan imbalan. Nah, kekuasaan imbalan ini adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memberikan imbalan kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian atau kinerja tertentu. Imbalan tersebut bisa berupa kenaikan gaji, bonus, promosi, atau bentuk penghargaan lain yang diinginkan oleh individu atau tim. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin memberikan bonus atau intensif kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan tertentu. Nah, karyawan ini akan termotivasi untuk bekerja lebih keras karena imbalan yang menarik. Nah, kelebihannya itu dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas anggota tim, menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di antara anggota tim. Kekurangannya yaitu motivasi tim bisa menurun jika imbalan tidak diberikan secara adil. Yang kedua yaitu anggota tim mungkin hanya termotivasi oleh imbalan, bukan oleh tujuan atau tanggung jawab yang besar. Yang ketiga yaitu ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ini adalah kekuasaan yang muncul dari kemampuan untuk menghukum atau menimbulkan konsekuensi negatif jika seseorang tidak mematuhi perintah atau harapan. Nah, hukuman ini bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, pemotongan gaji, atau sanksi lainnya. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin mengancam akan mengurangi gaji atau memecat karyawan jika mereka tidak memenuhi target kerja yang telah diterapkan. Kelebihannya yaitu dapat mendorong ketaatan secara instan dalam situasi yang mendesak. Kedua yaitu membantu menjaga disiplin dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Kekurangannya yaitu menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam tim yang dapat merusak moral dan hubungan jangka panjang.
Anggota tim hanya mematuhi perintah karena takut, bukan karena mereka percaya pada keputusan pemimpin. Yang keempat yaitu ada kekuasaan ahli. Nah, kekuasaan ahli ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena pengetahuan, keterampilan, atau keahliannya yang mendalam dalam bidang tertentu. Nah, orang yang memiliki kekuasaan ini diakui sebagai ahli dalam topik tertentu, sehingga orang lain cenderung mengikuti saran atau arahannya karena mereka percaya pada kemampuannya. Contohnya itu seperti seorang pemimpin tim teknologi yang sangat terampil dalam pemrograman dan dianggap sebagai sumber utama untuk solusi teknis oleh anggota tim lainnya. Nah, orang lain akan mempercayai keputusan teknisnya karena mereka tahu dia ahli dalam bidang tersebut. Kelebihannya itu mendorong rasa hormat dan kepercayaan dari anggota tim karena pemimpin dianggap kompeten. Selanjutnya, membangun organisasi mencapai hasil yang lebih baik melalui keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Kekurangannya itu kekuasaan ini bisa berkurang jika pemimpin tidak terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Bisa juga menciptakan ketergantungan berlebihan pada pemimpin ahli, sehingga anggota tim kurang belajar mandiri. Yang kelima yaitu ada kekuasaan panutan. Kekuasaan panutan adalah kekuasaan yang muncul karena seseorang dikagumi atau dihormati, sehingga orang lain ini ingin menirunya atau mengikuti arahan dari orang tersebut. Kekuasaan ini berasal dari karisma, integritas, atau sifat-sifat pribadi yang membuat orang lain merasa terinspirasi. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang memiliki sifat karismatik dan mampu menginspirasi orang lain melalui visi, perilaku, dan gaya kepemimpinannya. Nah, anggota tim ini sukarela mengikuti arahannya karena mereka mengaguminya dan ingin menjadi seperti dia. Kelebihannya yaitu menciptakan hubungan yang kuat berdasarkan rasa hormat dan kekaguman. Nah, anggota tim juga lebih termotivasi untuk bekerja keras karena mereka merasa terhubung secara pribadi dengan pemimpin. Kekurangannya yaitu kekuasaan panutan ini sulit diperoleh dan sangat bergantung pada sifat dan kepribadian individu. Jika pemimpin kehilangan rasa hormat atau integritas, kekuasaan ini bisa dengan cepat hilang. Selanjutnya yaitu ada materi tentang kekuasaan struktural dan situasional. Nah, kekuasaan struktural ini adalah terbentuk dari posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Wewenang formal yang dimiliki individu karena posisinya. Selanjutnya, kekuasaan situasional adalah terkait dengan konteks dan situasi tertentu. Seseorang dapat memiliki kekuasaan dalam situasi tertentu meskipun tidak memiliki jabatan formal. Contohnya itu dalam sebuah proyek, seorang anggota tim dengan keahlian khusus bisa mendapatkan kekuasaan lebih dalam pengambilan keputusan meskipun tidak memegang posisi pimpinan. Selanjutnya yaitu kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, kekuasaan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain atau organisasinya. Pemimpin yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan ini dapat memandu arah organisasi dan menentukan kebijakan. Contohnya itu seperti seorang CEO memiliki kekuasaan untuk mengubah arah strategis perusahaan yang berdampak pada seluruh karyawan. Yang keempat yaitu kekuasaan informasi. Kekuasaan ini berasal dari penguasaan informasi penting yang dibutuhkan oleh orang lain
untuk mengambil keputusan. Nah, individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap informasi berharga dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya itu seperti seorang analis data dalam perusahaan memiliki kekuasaan karena mengendalikan data yang diperlukan untuk membantu keputusan bisnis yang penting. Selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memotivasi, membimbing, dan memfasilitasi anggotanya sehingga organisasi atau tim dapat mencapai tujuan bersama secara optimal. Nah, pemimpin yang efektif ini tidak hanya mampu memberikan arah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan, kolaborasi, serta inovasi. Nah, kepemimpinan yang efektif ini tidak hanya bergantung pada otoritas formal, melainkan pada kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan mempengaruhi orang lain secara positif. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. 1. Memiliki visi yang jelas. Nah, pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas mengenai tujuan organisasi dan arah yang ingin dicapai. Nah, mereka ini mampu mengomunikasikan visi tersebut kepada tim dengan cara menginspirasi dan juga memotivasi. Contohnya itu seperti seorang pemimpin mengarahkan timnya untuk mencapai target pertumbuhan jangka panjang yang spesifik dengan memetakan langkah-langkah strategis yang jelas. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif mampu menjelaskan tujuan, harapan, dan umpan balik dengan cara yang jelas dan terbuka. Selain itu, pemimpin juga mendengarkan anggota tim dan memperhatikan ide serta kekhawatiran mereka. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang secara rutin mengadakan rapat untuk mendiskusikan kemajuan, mendengarkan saran anggota tim, serta memberikan umpan balik yang bersifat membangun. Yang ketiga yaitu ada memiliki integritas dan kejujuran. Nah, kepemimpinan yang efektif ini didasarkan pada integritas dan kejujuran. Pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya itu menciptakan lingkungan di mana anggota tim itu merasa aman untuk bekerja secara maksimal tanpa takut diperlakukan tidak adil. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin yang mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa semua anggota tim diperlakukan secara adil. Yang keempat yaitu ada mampu memberdayakan anggota tim. Nah, pemimpin yang efektif ini memberikan kepercayaan kepada anggota timnya untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan potensi mereka. Mereka ini mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan ruang bagi anggota tim untuk keputusan sendiri. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk memimpin proyek sambil tetap memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu ada fleksibel dan adaptif. Pemimpin yang efektif mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Nah, mereka ini tidak kaku dalam pendekatan mereka dan terbuka terhadap perusahaan atau ide baru yang dapat meningkatkan kinerja tim. Contohnya itu seperti ketika menghadapi krisis atau perubahan pasar, seorang pemimpin yang fleksibel dapat mengubah strategi mereka dan mencari solusi baru untuk tetap
mencapai tujuan tersebut. Yang keenam yaitu mampu menginspirasi dan memotivasi. Nah, kepemimpinan efektif ini tidak hanya berfokus pada perintah, tetapi juga pada bagaimana pemimpin dapat memotivasi tim untuk bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Nah, pemimpin yang mampu menginspirasi orang lain ini akan mendorong anggota tim untuk berusaha lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang memberikan semangat positif kepada tim dengan berbicara tentang pentingnya pekerjaan mereka, memberikan pengakuan atas kontribusi mereka, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketujuh yaitu mampu mengelola konflik dengan baik. Nah, konflik adalah bagian dari dinamika tim, dan pemimpin yang efektif harus bisa menangani konflik dengan cara yang konstruktif. Nah, mereka bertindak sebagai mediator yang adil dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Contohnya itu seperti ketika ada perselisihan antar anggota tim. Nah, seorang pemimpin yang bijak ini akan mendengarkan kedua belah pihak dan membantu menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan dalam tim. Yang kedelapan yaitu berorientasi pada hasil. Nah, pemimpin yang efektif ini selalu fokus pada pencapaian hasil, tetapi mereka juga memastikan bahwa proses menuju hasil tersebut dilakukan dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang pada tim dan organisasi tersebut. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang mengelola proyek dengan memantau kemajuan secara berkala, menyesuaikan rencana jika diperlukan, dan memastikan bahwa tujuan akhir tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu kepemimpinan melayani. Nah, pemimpin yang efektif ini selalu memprioritaskan kebutuhan anggota tim dan berusaha mendukung mereka dalam mencapai potensi maksimalnya. Nah, kepemimpinan melayani ini menekankan pentingnya membantu dan memfasilitasi pertumbuhan anggota tim sebagai prioritas utama. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk sukses, baik dalam hal pelatihan, informasi, atau dukungan moral. Yang kedua yaitu ada keberlanjutan dan pengembangan tim. Kepemimpinan yang efektif juga mencakup kemampuan untuk membangun dan mengembangkan tim yang solid. Nah, pemimpin yang sukses ini berinvestasi dalam mengembangkan individu dalam timnya dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang mengadakan pelatihan atau mentoring untuk anggota tim agar mereka ini bisa terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan yang tepat. Kepemimpinan yang efektif ini membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, terutama di saat-saat sulit. Nah, pemimpin yang baik ini mampu mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta membuat keputusan yang memang sangat menguntungkan tim dan organisasi tersebut. Contohnya itu dalam situasi darurat. Nah, pemimpin yang mampu membuat keputusan cepat itu tanpa mengorbankan integritas atau kualitas hasil.
Yang keempat yaitu memberikan pengakuan dan apresiasi. Nah, pengakuan adalah bagian penting dari kepemimpinan yang efektif. Nah, pemimpin yang secara teratur ini mengakui dan menghargai bahwa pencapaian anggota tim ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan penuh motivasi. Contohnya itu seperti pemimpin yang memberikan penghargaan baik secara formal maupun informal kepada anggota tim yang berhasil melampaui ekspektasi atau mencapai target. Selanjutnya yaitu ada manfaat kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas tim. Nah, pemimpin yang efektif ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Nah, anggota tim ini yang merasa didukung, dihargai, dan dipimpin dengan baik cenderung bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, untuk membangun hubungan yang kuat, pemimpin yang efektif ini mampu menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam tim. Hal ini akan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang baik antar anggota tim. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, kepemimpinan yang memberikan ruang bagi anggota tim untuk bereksperimen dan mengambil inisiatif mendorong munculnya inovasi dan solusi kreatif yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada mengurangi konflik dan stres. Nah, dengan manajemen yang baik dan komunikasi yang terbuka, pemimpin yang efektif mampu meminimalkan konflik dan mengurangi stres di tempat kerja. Hal ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas dan keterikatan karyawan. Nah, anggota tim yang merasa dipimpin dengan baik akan lebih terikat secara emosional dengan organisasi dan cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Materi selanjutnya itu ada perilaku pemimpin. Nah, perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seseorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Nah, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka memotivasi para bawahannya. Seorang pemimpin yang memang harus memiliki kualitas tertentu, umumnya di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat, ini akan bisa menjadi pemimpin yang efektif menggunakan satu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin, kewajiban yang diharapkan pimpinan juga diterima oleh bawahan, serta demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk mengembangkan organisasi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu ada integritas. Nah, integritas ini adalah keselarasan antara kata dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran dan ketulusan pemimpin. Nah, pemimpin yang memiliki integritas ini akan selalu bertindak dengan cara konsisten, adil, dan jujur. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang tidak hanya mengharapkan karyawannya untuk disiplin, tetapi juga menunjukkan disiplin ini yang tinggi dalam pekerjaannya itu sendiri. Yang kedua yaitu ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah
pemimpin yang baik memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan untuk memimpin. Nah, kepercayaan diri ini bukan berarti seperti seorang pemimpin yang arogan, tetapi juga keyakinan yang sehat bahwa dia bisa membantu timnya menuju tujuan yang ditetapkan. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin yang yakin pada kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Yang ketiga yaitu ada empati. Empati ini adalah pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Nah, mereka ini pemimpin seperti ini biasanya peduli pada kesejahteraan anggota tim. Nah, mereka ini akan dan berusaha membangun hubungan yang positif. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang meluangkan waktu untuk mendengarkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh karyawan tersebut dan menawarkan bantuan atau solusi yang relevan. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab siap mengambil beban dan konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik itu sukses maupun gagal. Nah, pemimpin seperti ini tidak menghindar dari tanggung jawab dan selalu berusaha memperbaiki kesalahan. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang mengakui kesalahan ketika sebuah proyek gagal dan mereka ini bekerja dengan tim untuk mencari solusi yang lebih baik ke masa depan. Yang kelima yaitu visi. Nah, visi ini adalah pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan arah yang ingin dicapai. Nah, pemimpin seperti ini biasanya mampu menginspirasi tim dengan visi tersebut dan membawa organisasi menuju tujuan jangka panjang yang bermakna. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin yang merumuskan strategi jangka panjang untuk pertumbuhan dan memastikan semua anggota tim ini memahami dan terlibat dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keenam yaitu keputusan yang jelas. Nah, keputusan yang jelas ini adalah pemimpin yang efektif tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan, terutama ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Nah, pemimpin seperti ini itu mengumpulkan informasi yang relevan dan bertindak berdasarkan penilaian yang baik. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang cepat bertindak ketika muncul masalah kritis di organisasi dan memutuskan arah yang jelas dan menjalankannya dengan tegas. Yang ketujuh yaitu kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini adalah sikap di mana pemimpin menyadari bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari usaha diri sendiri, tetapi juga kerjasama sama tim. Nah, pemimpin yang rendah hati ini tidak merasa dirinya bahwa lebih baik dari yang lain dan terbuka terhadap kritik dan masukan. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang selalu memberikan kredit pada timnya atas keberhasilan proyek dan tidak takut mengakui bahwa dirinya pun masih terus belajar. Yang kedelapan yaitu konsisten. Nah, pemimpin yang baik bertindak dengan konsisten, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perilaku sehari-hari. Nah, konsisten ini akan menciptakan rasa percaya diri dari anggota tim dan memastikan bahwa mereka ini tahu apa yang diharapkan. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang terus-menerus mendorong budaya kerja disiplin dan tidak membuat pengecualian untuk dirinya sendiri atau orang lain. Yang kesembilan yaitu inovatif dan adaptif. Nah, pemimpin yang baik selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan
siap beradaptasi dengan perubahan. Nah, pemimpin seperti ini mendorong inovasi dan memastikan bahwa organisasi selalu berkembang untuk menghadapi tantangan baru. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang memperkenalkan teknologi baru atau strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Yang ke-10 yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini adalah seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif, baik dalam menyampaikan visi, memberi instruksi, maupun mendengarkan masukan dari tim. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini juga membantu pemimpin menjelaskan ide-ide kompleks dan membangun kepercayaan di antara anggota tim tersebut. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin yang secara rutin berkomunikasi dengan tim untuk memastikan bahwa semua orang memahami prioritas dan arah yang akan dituju. Selanjutnya itu materi tentang pentingnya karakter pemimpin dalam kesuksesan organisasi. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Nah, pemimpin yang dengan karakter yang kuat, terutama integritas ini, akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari anggota tim dan stakeholder. Nah, kepercayaan ini adalah dasar dari hubungan kerja yang baik dan kolaborasi yang efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja tim. Nah, pemimpin yang mampu memberikan motivasi, mendukung dan membimbing tim dengan penuh tanggung jawab cenderung menciptakan lingkungan yang mendorong produktivitas dan inovasi. Nah, tim yang dipimpin ini dengan baik akan lebih semangat mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu meminimalkan konflik. Nah, karakter seperti empati, komunikasi yang baik, dan kerendahan hati ini juga akan membantu pemimpin mengatasi konflik dengan bijak. Nah, pemimpin yang memahami kebutuhan dan perasaan orang lain lebih mungkin menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat yaitu mendorong loyalitas dan komitmen. Nah, pemimpin yang memiliki karakter yang kuat cenderung membuat anggota tim merasa dihargai, didengar, dan dihormati. Nah, hal ini akan mendorong loyalitas dan komitmen yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menguntungkan organisasi. Selanjutnya itu ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama yaitu menerima tanggung jawab. Nah, pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahannya. Nah, pemimpin ini juga harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa perseptif. Nah, perseptif ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Nah, setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka ini bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahannya, sehingga seorang pemimpin ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap bawahan serta juga berbagai keinginannya. Nah, di samping itu, pemimpin juga harus mempunyai perseptif introspektif atau menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak bagi mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada bersifat objektif. Nah, objektivitas ini adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Nah, apabila perseptivitas ini
menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, maka objektivitas ini juga akan membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Yang keempat yaitu menentukan prioritas. Nah, seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, kemampuan ini juga sangat diperlukan karena pada kenyataannya seringkali masalah-masalah yang timbul ini harus dipecahkan, bukan datang satu persatu, tetapi juga seringkali masalah itu datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan ini untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Nah, karena itu pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Nah, berikut adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama yaitu hanya memerintah. Nah, menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal ini juga harus dilakukan seorang pemimpin yang benar, yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau dengan orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya ini jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia ini menuntut timnya untuk solid. Nah, dengan diskusi, pemimpin ini pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik itu bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Nah, hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri pada timnya. Yang keempat yaitu tidak memberikan pujian. Nah, sesekali memuji bawahannya itu sangat perlu dilakukan demi memberikan penghargaan kepada bawahannya atas pencapaian tertentu. Nah, ini juga ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju lagi. Yang kelima yaitu ada konflik. Apabila seorang bawahan ini ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahannya itu menghadapi sendirian. Nah, pemimpin yang baik ini akan terus berusaha untuk memberi dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkan juga. Yang keenam yaitu tidak terbuka. Jika pemimpin merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim, maka itu menandakan bahwa pemimpin itu bukan termasuk pemimpin yang baik. Yang ketujuh yaitu tidak bertanggung jawab. Nah, pemimpin yang benar ini akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahannya untuk menyelesaikan sesuatu hal. Yang kedelapan yaitu pemimpin yang tidak memiliki visi. Nah, pemimpin yang tidak memiliki visi ini tidak bisa menginspirasi tim, tidak bisa memotivasi kerja, serta tidak bisa menciptakan nilai yang berkelanjutan. Nah, tugas pemimpin itu adalah untuk menyelaraskan organisasi tersebut sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai.
Nah, ini tidak bisa terjadi ketika misalnya orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin itu yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim, yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Yang kesembilan yaitu pemimpin yang gagal. Nah, memimpin dirinya sendiri pun tidak perlu seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang. Nah, jika seorang pemimpin rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, nah seorang pemimpin ini akhirnya akan merasa mangsa kehancuran pada dirinya sendiri. Nah, yang ke-10 yaitu terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Nah, pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tetapi sebenarnya berbahaya. Nah, ini dikarenakan tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Nah, pemimpin ini harusnya memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Yang ke-11 yaitu adanya terlibat politik kantor. Nah, motivasi politik ini membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Nah, pemimpin yang seperti ini yang terperangkap dalam politik ini di kantor akan kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda-agenda dan motivasi orang lain. Yang ke-12 yaitu tidak punya tujuan kerja. Nah, bila seorang pemimpin ini tidak tahu nih apa yang mau diperjuangkan, maka akan sulit untuk membuat keputusan yang baik. Nah, kejelasan tujuan ini memungkinkan seorang pemimpin ini membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan terganggu, maka seorang pemimpin ini akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Yang ke-13 yaitu menyalahgunakan sumber daya. Nah, pemimpin yang membuat keputusan baik meningkatkan pedoman sumber daya. Nah, pemimpin seperti ini tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Yang ke-14 yaitu ada tidak melihat peluang. Nah, visi ini mempunyai pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika memburuk. Nah, ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan seorang pemimpin ini melihat di sekitar, di dalam dan di luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat itu sudah tepat. Yang ke-15 yaitu adanya ketidakpercayaan diri. Nah, pemimpin yang tidak percaya diri ini seringkali menjadi putus asa dan membuat keputusan secara tiba-tiba. Nah, seorang pemimpin yang tidak percaya diri ini biasanya tidak memikirkan konsekuensi saat mengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.